Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi bila saja manusia tidak memanfaatkan waktunya untuk menjalani kehidupan dengan mematuhi aturan yang telah diberikan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Jadi semua umat manusia di muka bumi ini dalam keadaan merugi. Itu pesan yang terkandung dalam surat Al-Asr. Hari ini kita menyampaikan pesan-pesan perdamaian dunia yang saling mengingatkan kita agar supaya kita selalu melihat waktu adalah sebuah mata pedang yang kadang-kadang setiap saat bisa melukai pun bisa membunuh kita. Jadi waktu cepat banget bergerak. Rasanya baru kemarin kita menyaksikan Indonesia dibantai oleh Australia 5-1 di tanggal 20 Maret. Lalu Indonesia euforianya masih sampai sekarang masih berasa mengalahkan juara Piala Teluk Bahrain di fase putaran ketiga penyisihan grup C menuju Piala Dunia. Indonesia berhasil memenangkan dengan skor tipis 1-0. Tetap dan terus kita bersyukur, membuktikan bahwa kita sebagai hamba, sebagai ciptaan Sang Pencipta, Zat yang Maha Berkuasa atas segala-galanya, segala kehidupan yang terjadi di alam semesta. Dengan kita bersyukur, kita menjadikan hati kita lebih lapang, menjadikan pikiran kita lebih tenang. Dan sebenarnya ada banyak tempat yang membuat kita bisa tenang. Tapi salah satu pemain timnas Indonesia, ya sebut saja namanya EO, yang disebut saja namanya Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun kalau disuruh memilih di Indonesia atau di negeri Belanda atau Belgia, Ratnar Oratmangun lebih memilih dua negara itu sebagai tempat tinggal dibanding Indonesia. Kenapa? Pertimbangannya adalah di Indonesia itu sebagai pemain sepak bola, apalagi sekarang ya masih suhu puncak hot-hotnya, panas-panasnya, para pemain sepak bola nggak nyaman untuk berjalan, keluyuran, atau melakukan aktivitas sebagai manusia semestinya. Pergi nonton di bioskop, atau pergi berkunjung ke mall, atau jalan-jalan di sekitar kota yang ditinggali. Tapi ya itu dasar warga Indonesia. Ya pasti kalau diketahui itu seorang public figure, apalagi sekarang ya, para pemain sepak bola tentu dikejar-kejar. Dikejar-kejar sudah itu bahasa kita nggak fasih berbahasa asing. Minta foto, minta tanda tangan, dan lainnya. Ya karena mungkin itu alasannya. Tapi Ratnar Oratmangun ditanya tentang cinta dan nasionalismenya, ya pasti dia lebih mencintai Indonesia, tanah kelahiran dan tanah leluhur dari Ratnar Oratmangun. Ya, kenapa Ratnar Oratmangun nggak nyaman? Ya itu tadi pertimbangannya, salah satunya. Salah duanya adalah kita coba simak. Penyerang timnas Indonesia Ratnar Oratmangun mengungkapkan bahwa ia lebih menyukai kehidupan di Belanda atau Belgia dibandingkan di Indonesia, terutama dalam hal keseharian di luar sepak bola. Kepada media Belanda yang dikutip oleh Suara.com,
Ragnar menyebut masyarakat Indonesia sangat antusias terhadap sepak bola. Ia menganggap hal ini positif karena memberi energi lebih saat bertanding. Namun di luar lapangan, ia merasa lebih nyaman dengan suasana tenang di Belgia dan Belanda. Sebagai pemain timnas Indonesia, Ragnar mengakui perhatian besar dari penggemar di Indonesia membuatnya sulit menjalani kehidupan pribadi dengan bebas. Baginya, atmosfer penggemar sepak bola di Indonesia sangat luar biasa, tetapi ia lebih merasa tenang menjalani kehidupan sehari-hari di Belgia atau Belanda. Bagaimana tanggapan kalian, Bung? Ragnar Oratmangun mewakili dari perasaan para pemain diaspora atau pemain-pemain naturalisasi, tapi nggak semuanya seperti itu. Bila saja para pemain timnas yang saat ini membela Merah Putih punya rencana dan punya sesuatu seperti yang dimiliki oleh Kevin Dick, ya mungkin mereka akan betah dan akan merasa nyaman tinggal di tanah air. Karena sepengetahuan kita, Kevin Dick sudah memiliki usaha di Lombok dan itu dikelola sama istrinya, sebuah resto, juga homestay, ya berusaha untuk menjadi manusia Indonesia. Dan itu merupakan suatu aset untuk seorang pemain sepak bola seperti Kevin Dick. Ya mudah-mudahan pemain-pemain timnas yang membela Merah Putih saat ini juga memiliki perencanaan seperti Kevin Dick. Tapi ini ya, di antara para pemain sepak bola yang membela Indonesia, timnas Indonesia, rata-rata adalah keturunan dari Maluku. Apakah kita pernah bertanya kenapa semuanya rata-rata memiliki garis keturunan ataupun leluhur dari Maluku? Coba kita simak ini. Ini hasil investigasi bukan. Ini liputannya dan ini penjelasannya. Coba kita simak. Mengapa banyak orang Maluku di Belanda? Inilah alasannya. Setelah Belanda kalah dalam Perang Dunia II dan dipaksa hengkang dari Nusantara, terjadilah eksodus besar-besaran dari Nusantara ke Belanda. Eksodus imigran pasca kolonial yang terdiri dari kelompok-kelompok yang terkait dengan penguasa kolonial. Mau tidak mau terjadi setelah kemerdekaan Indonesia yang disusul dengan penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949. Istilah pasca kolonial dalam arti sempit berarti setelah masa penjajahan atau juga setelah perang. Di antara para pendatang pasca kolonial yang berangkat dari Hindia Belanda, terdapat sekitar 12.500 pendatang asal Maluku, terdiri dari 4.000 orang ex-tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL yang didampingi 8.500 orang anggota keluarganya. Pada tanggal 21 Maret 1951 kapal pertama yang membawa warga Maluku tiba di Belanda. Kini sudah lebih 70 tahun diaspora Maluku datang dan menetap di Belanda. Dan kini satu persatu diaspora tersebut datang kembali untuk membela Indonesia, tanah leluhur mereka. Jadi saudara-saudara kita dari Molucas, dari Maluku, yang leluhurnya sudah tiba di negeri Belanda, di tanah Holland sana, punya anak, cucu, cicit, dan menjadi pemain-pemain bola yang memiliki bakat-bakat yang luar biasa di sepak bola, akhirnya kembali ke tanah air membela tanah leluhurnya. Yang kita ingat itu Bapak Roni Patinasarani. Selain pesepak bola, di masa akhir hayatnya sempat menjadi pesinetron karena waktu itu ada sinetron bola. Ronaldinho. Ya, yang kita ingat itu ya. Sebenarnya di zaman-zaman bahula, di zaman-zaman dulu, para bakat sepak bola dari timur sudah tercium, maksudnya sudah memperlihatkan kemampuan bermain bola, taktik sepak bola di lapangan. Dan kita bangga punya saudara-saudara dari Papua, dari Maluku, dari Timor, dari Flores juga punya bakat-bakat sepak bola. Nah, dengan bakat-bakat itu Indonesia pernah menduduki peringkat 76 FIFA di zaman
pergolakan di zaman 1998. Apa benar Indonesia puncak prestasinya menduduki peringkat 76 FIFA? Coba kita lihat juga dan kita simak lagi penjelasannya. Inilah peringkat dunia tertinggi yang pernah diraih timnas Indonesia. Sang Merah Putih pernah menjajakkan kakinya di peringkat ke-76 dunia. Prestasi itu terjadi di tahun 1998, tepatnya pada tanggal 16 September 1998. Posisi ke-76 tersebut diraih Indonesia karena penampilan timnas yang mampu menembus babak kualifikasi akhir Piala Dunia 1998, zona Asia, dan juga menembus semifinal Piala Tiger 1998. Meski memang ketika itu negara-negara lainnya belum berkembang seperti sekarang. Indonesia diisi oleh para pemain-pemain beken seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Hendro Kartiko, serta pelatihnya ialah Rusdi Balwan. Saat ini peringkat Indonesia berada di posisi 123 FIFA untuk cabang olahraga sepak bola. Dan itu masih di bawah Thailand dan Vietnam. Negara Vietnam 116, Thailand 80 atau 94 sekian. Ya kita berharap peringkat Indonesia setelah menghadapi ronde ketiga ini, putaran ketiga ini, mengalahkan Cina, bahkan juga nanti mengalahkan Jepang, bisa naik sampai ke posisi 90 atau 80. Ya harapan kita Indonesia bisa lolos otomatis tanpa harus berlaga lagi di putaran keempat, tapi itu cukup mustahil. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Demikian konten singkat kita ini. Jangan lupa nanti malam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat akan ada Piala Asia usia 17 tahun yang akan ditayangkan oleh di TV swasta nasional. Mari kita sama-sama tetap mendukung timnas Indonesia dari berbagai usia. Nanti malam usia 17 tahun akan bertanding berhadapan dengan Korea. Jangan lupa kita saksikan, kita dukung, kita beri semangat, dan kita mendoakan yang terbaik. Terima kasih, suara kita sudah serak. Selamat menunaikan hari-hari selanjutnya, tapi kita disunatkan untuk melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, bisa berturut-turut, bisa tidak harus berturut-turut, dan pahalanya seperti kita melaksanakan puasa selama setahun penuh. Terima kasih kanal Deddy Sapa Teman, terus bersama kita mendukung sepak bola Indonesia. Assalamualaikum.